Ada begitu banyak orang mengatakan bahwa dia itu melihat video di mana orang mengusir setan dengan menggunakan minyak urapan. Dan selain itu ada juga yang bilang bahwa roh jahat setan bisa diusir dengan cara pujian penyembahan. Saya mau memberikan sebuah pandangan lewat firman Tuhan, biar Bapak dan Ibu lebih jelas lagi apakah benar kita bisa mengusir setan dengan minyak urapan dan juga mengusir setan dengan pujian penyembahan. Kalau kita perhatikan di ayat yang diambil di Markus pasal 6 ayat 13. Saya akan bacakan. Markus 6:13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kalau ayat ini menjadi sebuah landasan bahwa setan bisa diusir dengan minyak urapan, maka saya bilang itu salah. Mari saya ajak Bapak dan Ibu dengan detail melihat firman Tuhan ini. Kita lihat. Dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan dia di sini tidak dikatakan bahwa setan banyak itu diusir dengan mengoleskan minyak. Tetapi ada komanya. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa melihat dengan jelas bahwa minyak urapan itu dipakai untuk dioleskan pada orang sakit dan mereka disembuhkan. Kalau Anda lihat di terjemahan Inggrisnya, di King James, and they cast out many devils and anointed with oil many that were sick and healed them. Sama. Pemenggalan komanya juga koma, and anointed with oil many that were sick, koma, and healed them. Di sini Bapak dan Ibu bisa menemukan bahwa minyak urapan itu memang dipakai bukan untuk mengusir setan. Minyak urapan dipakai untuk mendoakan orang sakit. Nah, lalu kalau misalnya mereka mengambil dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 9, di mana di situ dikatakan bahwa minyak urapan dipakai untuk mengurapi perkakas dan minyak urapan dipakai untuk mengurapi rumah-rumah ataupun sejenis ruangan atau apapun yang ada setannya, dan minyak urapan itu dipakai untuk mengusir setan, maka saya bilang itu juga salah. Karena saya percaya kita ini hidup di zaman kegerakan Roh Kudus. Kita bukan hidup di zaman Perjanjian Lama. Selain itu, minyak urapan itu bukan dipakai untuk mengusir setan, seperti minyak jampi-jampi ataupun sebuah jimat untuk mengusir setan. Jangan sampai kita salah menggunakan minyak urapan dan mengkultuskan minyak urapan itu sendiri. Karena saya percaya bukan minyak urapannya yang berkuasa, tetapi kuasa nama Yesus yang berkuasa. Lalu kalau misalnya kita lihat minyak urapan yang banyak dipakai oleh para hamba Tuhan, saya melihat beberapa minyak urapan yang mereka pakai adalah minyak urapan yang bukan minyak urapan sebenarnya. Saya lebih melihat itu adalah minyak bimoli. Dan terus terang, ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat minyak urapan tersebut, Anda bisa membacanya di cara membuatnya di Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai 24. Di situ dijelaskan minyak urapan itu terbuat dari materialnya apa saja. Jadi, minyak urapan itu tidak bisa sembarangan. Apalagi hanya mengambil minyak sayur, katakan minyak bimoli.
Ya, saya berkata bahwa itu sudah salah. Minyak urapan yang sebenarnya harus dipakai adalah minyak urapan yang campurannya sesuai yang diberikan petunjuk oleh Tuhan kepada kita. Dan berikutnya, saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu. Di Yakobus pasal 5 ayat 14, firman Tuhan berkata dengan jelas, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penutua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bapak dan Ibu, dengan jelas di perjanjian baru dikatakan bahwa fungsi dari minyak urapan itu sendiri adalah untuk mendoakan orang yang sakit. Dan itu dipakai untuk dioleskan dan didoakan pada orang sakit, bukan dipakai untuk mengusir setan. Jadi, saya akan menjawab bahwa mengusir setan dengan minyak urapan itu adalah salah. Saya, Bapak dan Ibu, tidak perlu mengusir setan atau roh jahat dalam diri seseorang dengan memakai minyak urapan. Karena buat saya, nama Yesus saja sudah berkuasa, bukan minyak urapan yang berkuasa. Jadi jangan salah. Minyak urapan, kegunaannya bukan dipakai untuk mengusir setan. Berhati-hati dengan pengajaran yang salah dan penerapan yang salah. Firman Tuhan harus kita lihat yang benar. Jangan kita tidak tahu firman Tuhan, tetapi ikut-ikutan mempraktikkan mengusir setan dengan mengoleskan minyak urapan. Setiap roh-roh yang bukan bersama Tuhan, keluar kamu sekarang. Keluar kamu sekarang dalam nama Yesus. Keluar! Dari Yesus, lepaskan kamu. Lepaskan kamu. Yes. Lepaskan kamu. Lepaskan kamu. Keluar! Muntahkan pada Yesus. Roh najis. Roh najis, keluar! Roh najis, keluar! Keluar! Roh najis, keluar! Lalu yang berikutnya, ada orang berkata, waktu dia menaikkan pujian penyembahan, setan berteriak-teriak, orang kerasukan itu berteriak-teriak, lalu dia lepas dan sebagainya. Saya dalam hal ini tidak berkata itu salah, tidak juga berkata itu benar. Tetapi saya hanya tahu bahwa memang ketika orang Kristen menaikkan pujian, orang tersebut yang menaikkan pujian, orang itu diurapi oleh Tuhan, maka apapun yang keluar dari mulut dia harusnya mengandung kuasa dan urapan Tuhan, bukan pujian penyembahannya sendiri. Yang saya tahu, Bapak dan Ibu, setan tidak akan pergi dari seseorang dengan pujian penyembahan. Setan akan pergi karena kuasa Tuhan dan karena orang itu memang punya otoritas dalam nama Yesus. Saya akan bukakan firman demi firman supaya Bapak dan Ibu lebih jelas melihatnya. Pertama saya akan bertanya, apakah Yesus pernah mengusir setan dengan pujian penyembahan? Silakan Anda cari di Alkitab dari Injil Matius sampai dengan Yohanes. Adakah Yesus mengusir orang kerasukan dengan pujian penyembahan? Ketika Yesus melihat orang kerasukan, tiba-tiba dia langsung menaikkan pujian penyembahan. Baru setan kemudian lari pontang-panting. Saya percaya itu Anda pasti tidak akan pernah menemukan ada ayat yang begitu. Pertanyaan saya kedua, pernahkah Anda menemukan ke-12 murid dari Yesus dan Rasul Paulus juga mengusir setan dengan pujian penyembahan? Saya pastikan Anda cari sampai di kitab Wahyu, Anda tidak akan menemukan itu. Yang saya tahu, perhatikan baik. Yesus mengusir setan pertama dengan firman Tuhan.
Kita lihat contohnya di Matius pasal 8 ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluar mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Yesus bilang, "Pergilah." Yesus mengusir setan dengan firman Tuhan. Selalu dia menengking dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya membuat setan pergi. Dan kita juga bisa melihatnya di Matius pasal 17 ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluar setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Bapak dan Ibu, perhatikan dengan jelas. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluar setan itu daripadanya. Dan Yesus menegur dengan firman Tuhan. Yang kedua, Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini Yesus yang berkata. Jadi, Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Tuhan. Jadi, Yesus tidak mengusir setan dengan kuasa yang lainnya. Bapak dan Ibu, usir setan dengan firman Tuhan yang pertama. Usir setan dengan kuasa Roh Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Yang terakhir, yang ketiga. Saya percaya, yang ketiga adalah begini. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Mari kita lihat di Lukas pasal 9 ayat 1. Dikatakan begini, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak dan Ibu, otoritas, kuasa ini sudah diberikan pada kita, yaitu kita yang juga murid-murid Yesus, supaya diberikan tenaga dan kuasa pada kita untuk menguasai setan-setan, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak dan Ibu, Anda tidak perlu mengusir setan dengan pujian penyembahan. Kalau Anda menemukan, kembali lagi saya berkata, kalau Anda menemukan ada orang ketika dia menaikkan pujian penyembahan, setan dan orang tersebut dan orang kerasukan tersebut, roh jahatnya pergi, maka ketahuilah, orang itu memang punya urapan dan kuasa Tuhan. Ketika dia mengeluarkan firman Tuhan, otomatis roh jahat itu pasti pergi. Tetapi bukan sebuah doktrin, dan Anda bisa menjadikan itu sebuah doktrin bahwa mengusir setan harus dengan melakukan pujian penyembahan. Dan ketika Anda melihat ada orang kerasukan, lalu Anda langsung ambil keyboard dan ambil gitar, Anda menyanyikan pujian, penyembahan di situ, saya akan berkata, Anda salah besar. Anda salah besar. Dan apalagi Anda ajarkan pada semua murid-murid Anda atau jemaat di gereja Anda bahwa setan akan pergi karena pujian penyembahan Anda, saya akan bilang Anda salah besar. Anda harus kembali melihat firman Tuhan. Saya tadi sudah berkata, adakah Anda melihat Yesus mengusir setan dengan cara dia menyanyi-nyanyi dan menyembah-menyembah? Adakah Anda menemukan murid Yesus, ke-12 murid Yesus, bahkan Rasul Paulus, melakukan hal itu juga? Tidak ada, bukan? Maka saya akan menjawab, pujian penyembahan bukan digunakan untuk mengusir setan. Anda mau usir setan, usirlah setan dengan firman Tuhan. Usirlah setan dengan kuasa Roh Tuhan yang ada dalam diri Anda. Usirlah setan karena kuasa dan otoritas itu sudah diberikan buat Anda. Dan lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya percaya, setan itu pasti pergi dalam hidup Anda. Jangan kita melakukan sesuatu kegiatan yang kita pikir itu akitabiah, tetapi kita tidak tahu kebenarannya. Hanya karena kita mengikut-ikut beberapa hamba Tuhan dan sebagainya. Kembali lagi Anda teliti firman Tuhan, kembali lagi Anda lihat kebenaran firman Tuhan, dan
Saya yakin Anda juga akan menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di situ. Dan terus lakukan kebenaran itu. Saya percaya Tuhan Roh Kudus akan terus membukakan firman-Nya kepada Bapak dan Ibu supaya kita mengerti bagaimana kita hidup berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Segala kuasa kegelapan, semua bentuk yang jahat yang datang ke alam roh saat itu pengetaman. Hancur semua, hancur semua, hancur semua.